Ya, baik ya Pak ya. Perhatikan satu persatu, kalau ada yang ketinggalan di dalam menyampaikan, tolong diingatkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalat in khiftum ayyuftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini ayat ini secara globalnya menerangkan tentang sholat qashar ya. Sebelum saya menjelaskan menguraikan tentang sholat qashar, maka bagaimana menurut pandangan ulama besar tentang qashar ya. Kenapa? Karena di jamaah ini siapa tahu ada yang mungkin berbeda pemahaman, sehingga kok apa yang saya sampaikan berbeda. Bagi saya logo, bagaimanapun apapun yang dipahami silakan, selama itu ada dasarnya. Oleh karena itu sebelum menguraikan satu persatu, maka mari kita menurut pandangan ulama besar, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bagaimana menurut pandangan mereka. Baik kalau hadirin rahimahullah, jadi ulama yang besar itu yang empat ini terbagi dua kelompok. Imam Abu Hanifah beserta jajarannya maka mengatakan qashar itu bukan rukhsah. Oh ya, qashar itu 2 rakaat itu bukan rukhsah, bukan dispensasi, bukan keringanan dari Allah. Akan tetapi qashar 2 rakaat itu adalah azimah. Azimah itu sesuatu hukum yang pasti harus. Jadi kalau bapak-bapak misalkan keluar kota dan sudah memenuhi untuk sholat qashar, terus tidak melakukan 2 rakaat, terus melakukan mutimah, sholat yang 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maka itu tidak sah. Maka kenapa? Karena menurut Abu Hanifah beserta jajarannya itu harus qashar, dan qashar itu suatu azimah harus yang dilakukan. Dasarnya apa? Nah, kita kan harus ada dasarnya dulu biar kita yakinkan. Kenapa kok ulama seperti itu bisa mengatakan seperti itu? Semuanya kalau kita membaca buku-buku fikih itu, para ulama tidak berkata sembarangan, akan tetapi mempunyai dalil yang kuat. Menurut Abu Hanifah beserta jajarannya, kenapa mesti qashar itu dikatakan azimah? Hukum yang pasti harus ketika kita keluar harus melakukan 2 rakaat, sholat yang 4 rakaat, karena asalnya sholat itu 2 rakaat. Ketika di kota Mekah itu sholat itu 2 rakaat, dan ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan Nabi dibimbing oleh malaikat Jibril pun sholat itu hanya 2 rakaat. Sholat Jum'ah 2 rakaat, Idul Fitri, Idul Adha 2 rakaat. Maka mengambil kesimpulan bahwa ketika di perjalanan sholat 2 rakaat itu bukan namanya rukhsah, bukan dispensasi, bukan keringanan dari Allah, akan tetapi keharusan. Itu satu golongan. Silakan. Menurut Imam Malik beserta jajarannya, di situ ada Imam Syafi'i mengatakan bahwa qashar 2 rakaat di dalam sholat yang 4 rakaat itu diganti menjadi 2 rakaat, maka itu namanya rukhsah, dispensasi, keringanan dari Allah ya. Jadi yang tadi juga kalau sholat maghrib tetap 3 rakaat yang pertama. Nah, ya ini juga golongan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu namanya rukhsah atau dispensasi, keringanan. Dari mana dasarnya sehingga bisa mengatakan bahwa ini adalah rukhsah, keringanan? Maka Imam Syafi'i di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW safar beserta para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya sebagainya, maka ketika di perjalanan ada yang mutimah, ada yang melaksanakan sholat 4 rakaat, ada juga yang 2 rakaat. Dan di antara mereka tidak pernah berselisih dan tidak ditegur oleh Rasulullah SAW waktu itu. Maka mengambil kesimpulan bahwa sholat sholat 2 rakaat di perjalanan itu rukhsah,
dispensasi, mau dimutimahkan, artinya tetap duhur itu 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, mau dimutimahkan boleh, mau ngambil kosor 2 rakaat boleh, karena ini dispensasi, rukhsah keringanan. Nah, ini dari ulama ini mari kita berlapang dada ya, ketika membahas fikih mari kita menyiapkan hati yang lapang bagaimana menyikapi perbedaan para ulama, semuanya mengeluarkan dalil yang kuat ya. Baik Bapak-bapak hadirin rahimahullah, jadi kembali lagi kepada ayat surat Al-Imran, surat An-Nisa surat keempat ayat ke-101. Wa idza darabtum fil ardi, apabila engkau safar fil ardi, berjalan di muka bumi, falaisa alaikum, maka tidak dosa terhadap kamu, tidak ada dosa kepadamu, antaksuru, mengkosor. Kosoro itu arti akar katanya kosoro, artinya ringkas. Antak suruh kosor minas sholati, dari sholat. In hittum ayyuftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut terhadap fitnah atau gangguan-gangguan orang kafir. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka itu berada lakum, buat kamu sekalian adalah aduwam mubina, musuh yang nyata. Bapak-bapak hadirin rahimahullah, di ayat ini tidak dijelaskan sholat yang mana yang dibolehkan kosor, sehingga kalau ada orang datang misalkan datang ke sini sholat maghrib, terus dia sholatnya 1,5, ketika ditanya kenapa engkau sholat 1,5, saya lagi safar, kan lagi nama di dalam Al-Quran firman Allah disampaikan ayat ini. Itu tidak dikatakan salah Pak, namun untuk dikatakan benar kita tunggu dulu gitu. Tidak salah, tapi kalau dikatakan kenapa tidak dikatakan salah, karena mengeluarkan ayat, namun ayat itu belum selesai. Atau mungkin ada orang yang sholat datang sholat subuh, ketika sholat subuh orang lain 2 rakaat, dia sholat 1 rakaat. Ketika ditanya kenapa sholat subuhnya cuma 1 rakaat, saya kan lagi safar. Safar itu boleh dikosor, boleh jadi dari 2 berarti menjadi 1. Itu tidak dikatakan salah Pak, namun untuk dikatakan benar tunggu dulu. Baik Bapak hadirin rahimahullah, begitu juga ayat tadi tidak menjelaskan niat safarnya apa, niat perjalanannya untuk apa, di situ tidak dijelaskan. Sehingga kalau ada orang misalkan seorang, maaf lagi Pak kondisi sekarang ya, orang terjepit dengan utang, cicilan rumah atau mungkin cicilan kendaraan, motor dan lain sebagainya, banyak cicilan menjadikan kepala pusing. Akhirnya dia keluar dari kota tanpa diketahui oleh orang yang ngasih utangnya itu. Dia pergi. Nah, ketika di perjalanan dia safar, ketika di dalam perjalanan safar itu dia mengkosor, apakah itu boleh? Atau ada seorang istri berangkat tanpa seizin suaminya, misalkan kepada ibunya sendiri, tapi jaraknya antara jalan ini sudah memenuhi untuk kosor. Nah, ketika sampai di tengah perjalanan dia melakukan kosor, apakah itu boleh? Juga bisa jadi orang yang misalkan mau transaksi barang haram, sudah janjian di satu tempat dan tapi itu jauh tempatnya, saya ada transaksi ini, apakah itu boleh? Nah, di ayat ini tidak dijelaskan. Begitu juga jauh jarak antara mulai berangkat sampai ke tempat pemberangkatan, ini tidak dijelaskan. Jadi kalau ada orang dari sini ke Imam Bonjol, di situ ketemu masjid, terus dia kosor sholatnya, ketika ditanya kenapa engkau lakukan sholat duhur 2 rakaat, saya lagi safar, ini jadi sholat duhur saya kosor. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran, apabila engkau berjalan di muka bumi,
maka tidak ada dosa untukmu untuk melakukan qasar. Di ayat ini tidak dijelaskan hal seperti itu. Begitu juga berapa lama yang dilakukan di dalam perjalanan itu, sehingga kalau hanya setengah jam atau 1 jam perjalanan dia juga melakukan qasar, itu juga tidak dikatakan salah. Tapi kalau dikatakan benar, tunggu dulu. Nah, rukhsah yang tadi, keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu boleh diambil atau tidak? Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, saya membawakan kitab ini namanya Kifayatul Ihyar ya. Nama judul kitabnya itu Kifayatul Ihyar, karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hisni, kelahiran tahun 750 Hijriah. Jadi ulama ini sangat populer di dalam membahas tentang fikih, sehingga di pesantren-pesantren yang manual atau tradisional, kitab ini sangat populer sekali dipakainya. Jadi menjawab tentang pertanyaan yang tadi di atas, dikuatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga cocok untuk kita disampaikan di sini. Baik Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jadi pertanyaan yang ada di masyarakat yang tadi saya sampaikan, yang pertama, sholat yang mana yang boleh diqasar? Itu di sini dijelaskan, yaitu wa yajuzu lil musafir qasrus sholat ar-rubaiyah. Bagi orang yang musafir atau yang safar, yang boleh diqasar itu hanyalah ar-rubaiyah, sholat yang 4 rakaat.